Oke, untuk suka kimia kali ini kita akan membahas materi tentang latihan soal periode ketiga. Untuk sifat-sifatnya sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi tinggal dilihat videonya. Untuk soal nomor 1, tabel keteraturan sifat unsur dari kiri ke kanan dalam satu periode. Bisa dilihat di sini, ada sifat fisis dan sifat kimia. Ya, ada energi ionisasi, afinitas, jari-jari, keelektronegatifan sama massa. Yang kimia bisa dilihat dari basa, oksidator, logam, reduktor, dan asam. Pertanyaannya adalah sifat yang tepat unsur-unsur periode ketiga. Kita harus tahu dulu periode ketiga ya terdiri dari Na, Mg, Al, ini kok Ali, Al ya. Nanti minggu Ali, Si siap, pergi itu P fosfor, sama calon artis. Jadi jumlahnya 8. Tuaga Padma Namjupan. Nanti minggu Ali siap pergi sama calon artis. Cara menghafalnya seperti itu. Maka dari kiri yang dimintakan dari kiri ke kanan. Coba kita buat di sini. Dari kiri ke kanan. Ya, kita buat garis. Dari kiri menuju kanan. Ini menuju kanan. Yang berkurang adalah ya, dari kiri ke kanan yang berkurang adalah yang pertama adalah jari-jari. Jari-jari atom berkurang. Ya, maka yang bertambah adalah energi ionisasi, cenderung bertambah. Ya, di sini. Yang bertambah apalagi afinitas elektron. Afinitas elektron, ya kita singkat, itu juga bertambah. Keelektronegatifan ini juga bertambah. Elektronegatif, ini geser sedikit lah ya. Keelektronegatifan cenderung bertambah juga. Lalu sifat asamnya yang bertambah, maka basa akan berkurang. Sifat logam juga bertambah. Logam, kok sifat logam? Kebalik. Sifat logam itu berkurang di sini. Berkurang. Oh, kok yang berkurang adalah ini salah, sifat logamnya yang berkurang. Jadi sifat yang berkurang adalah logam di sini. Sifat logamnya lama-lama berkurang. Makin dari kiri ke kanan sifat logam berkurang. Lalu yang bertambah apalagi? Oksidatornya. Sifat oksidator itu dari kiri ke kanan semakin bertambah. Jadi di sini yang berkurang ya reduktor. Reduktor. Oke. Sekarang kita lihat energi ionisasi bertambah. Ini yang bertambah energi ionisasi, betul. Sifat basa berkurang, ini basa berkurang, betul. Maka jawabannya adalah nomor 1, udah benar. Yang ini salah karena afinitas elektron bukan berkurang tapi dia bertambah. Jadi yang bertambah itu energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, sifat asam ya, dari kiri ke kanan semakin bertambah. Sifat oksidator juga bertambah. Ini berkurang, salah. Oksidator bertambah, ini betul. Jari-jari atom berkurang, ini betul, tapi sifat logamnya salah, akan berkurang. Keelektronegatifan bertambah, betul. Sifat reduktor bertambah, salah, harusnya berkurang. Ya, sifat asam berkurang, ini betul. Ya, sifat asam terbalik, sifat asam akan bertambah di sini. Ini aku salah. Karena ini benar, ya, sebentar. Ini benar, ini yang salah. Sifat asam akan bertambah. Jadi ini jawabannya adalah nomor 1. Ya, kalau kita lihat energi ionisasi bertambah, sifat basa juga berkurang. Oke, kita bahas soal nomor 2. Nah, kita bahas nomor 2. Ini adalah soal nomor 2. Kita buat di sini.
Nomor 2, susunan unsur-unsur periode ketiga berdasarkan kenaikan energi ionisasinya dimulai dari yang terkecil. Jadi cenderung bertambah untuk energi ionisasi, cuma ada pengecualian-pengecualian. Nanti kita gambar seperti ini. Misalnya di sini adalah Na di sini. Naik dulu ke Mg, lalu dari situ turun. Nah, di sini turun ke Al, ya, baru naik lagi ke Si, ya. Dari Si naik ke fosfor. Dari fosfor ini dia hampir sama energi ionisasinya dengan Si. Kok Si lagi? Sulfur atau S. Kita lihat di sini adalah S. Lalu baru naik lagi ke Cl. Bentar, ini hampir sama ya. Ini kayak jadi datar gitu. Naik lagi ke Cl, baru naik lagi ke Ar. Jadi argon ini golongan 8, ini energi ionisasinya paling tinggi. Kenapa dia paling tinggi? Ini energi ionisasi paling tinggi karena dia paling stabil, golongan 8A, gas mulia. Jadi dia susah untuk bereaksi dengan unsur lain. Maka kalau kita susun, ya, yang paling kecil adalah Na. Berarti ini udah Na, ini salah Ar, ya. Yang kedua, sebelum ke Mg, Al dulu. Berarti NaAl, ini betul, ini betul. Antara C dan D, ini udah salah. Lalu baru naik ke Mg, betul, ya, ini juga betul. Perbedaannya di sini, ini P, ini Si. Harusnya dari Mg ke Si dulu. Mg ke Si ini betul. Baru naik antara P dan S, ini sama, ini boleh bener. Ini udah salah dia P, ya. Baru Si salah, berarti ini S sama P itu boleh, ya, ini sama. Cl naik ke Cl baru ke Ar. Jadi jawabannya adalah D. Ini adalah energi ionisasinya dimulai dari yang terkecil hingga yang terbesar, ya. Jadi Ar adalah yang terbesar. Oke, kita bahas soal selanjutnya yang nomor 3. Oke, kita buat ke bawah lagi. Manakah satu di antara berikut yang merupakan urutan sifat yang benar dari unsur periode ketiga? Tadi periode ketiga itu kalau kita buat terdiri dari Na, ya, Mg, Al, nanti Minggu Ali, siap pergi Si, P, siap pergi, sama S, calon Cl, artis. Ini ada 8, Tua, Gapatma, Namjupan. Oke, terdiri dari apa aja? Na, Mg, dan Al ini adalah logam. Fi ini adalah metaloid. Metaloid artinya setengah logam. Bisa terdiri dari non-logam dan logam. Dan non-logam dan logam. Jadi semi logam, ya. Fosfor, sulfur, dan klor ini adalah non-logam. Sedangkan Ar ini gas mulia. Jadi ya pastinya gas. Jadi terdiri dari apa? Ya, urutannya terdiri dari logam. Terdiri dari logam dulu, ini. Metaloid. Lalu non-logam. Ini gas mulia, ini udah salah. Non-logam betul, gas mulia ini. Jadi lebih cocok yang E. Oke, sekarang kita beralih ke soal selanjutnya. Tadi nomor, kalau kita buat nomornya ini nomor 3, ya. Berarti ini nomor 4. Oke, kita buat selanjutnya. Di sini adalah data unsur-unsur periode ketiga sistem periodik sebagai berikut. Jadi urutan ketiga unsur itu berdasarkan bertambahnya nomor atomnya adalah, berarti bertambah nomor atom itu nanti dari kiri, bisa juga kiri ke kanan, ya. Dari kiri ke kanan. Karena kalau di sini kalau kita lihat A padat,
Ya, energi ionisasi paling kecil 578. Karena energi ionisasi cenderung meningkat dari kiri ke kanan. Ya, terdiri dari apa aja? Na, Mg, Al, nanti Minggu Ali ya. Misalkan kita segini, Ali siap pergi sama calon artis. Oke. Nah, ini seperti ini. Nah, yang bereaksi di sini ada reaksi dengan air. Kalau Na bereaksi hebat dengan air. Kalau bereaksi dengan air ini hebat. Ini lambat. Maka otomatis nih kemungkinan adalah Mg karena dia lambat. Al ini tidak bereaksi kalau dengan air, tidak bereaksi. Ini juga tidak bereaksi. Ini tidak bereaksi. Makin ke sana dia makin sulit bereaksi dengan air. Nah, ini tidak bereaksi ya. Ini kalau dilihat dari energi ionisasi yang makin dari kiri ke kanan itu kan cenderung meningkat, cenderung dari kiri ke kanan ya, ini kiri ke kanan, kiri menuju kanan cenderung meningkat. Maka ya kalau kita lihat di sini berdasarkan sifatnya juga ada konduktor, konduktor dan non konduktor. Jadi yang konduktor itu kalau kita lihat dari Na sampai di sini adalah Al. Sebentar, ini kita hapus dulu ya. Ini kita hapus dulu ya, sebentar, ini kita hapus. Jadi yang konduktor itu dari Na, Mg, Al. Nah, ini adalah konduktor. Konduk. Nah, kalau Si, P dan seterusnya di sini ya sampai dengan Ar ini adalah isolator. Isolator itu artinya non konduktor. Maka otomatis yang non-konduktor ini adalah letaknya di paling kanan. Ini letaknya di paling kanan, berarti C di kanan. Mg karena dia bereaksi lambat dengan air. Dan 738 energi ionisasinya, karena energi ionisasi makin ke kanan cenderung bertambah walaupun ada penyimpangan-penyimpangan. Kita lihat dari reaksinya, kalau Mg itu kan lambat, maka Mg ini ya, yang lambat ini adalah sebelum tidak bereaksi. Ini kan tidak bereaksi, berarti Al dulu. Berarti dia bisa tidak bereaksi kan, bisa Al, Si dan lainnya nih antara Al dan Si. Maka yang di sini harusnya adalah A dulu karena dia tidak bereaksi, A-nya paling kiri. Lalu yang lambat itu di tengah karena dia contohnya adalah Mg. Berarti sebentar, salah nih. Berarti yang Mg dulu ya, berarti B dulu. Yang paling kiri malah harusnya B dulu ya, yang lambat bereaksi dengan air. Karena kalau Na itu bereaksi hebat dengan air. Nah, kita anggap ini adalah Al karena tidak bereaksi dengan air, atau Si lah ya. Kalau gini kita anggap Al, maka dia setelah Mg, BA, BA dan C. Kenapa C? Karena C itu bersifat isolator ya, dia letaknya di paling kanan. Jadi BAC jawabannya adalah yang D. Oke, sekarang kita beralih lagi untuk menjawab soal nomor kelima. Urutan unsur-unsur periode ketiga ke arah makin besar sifat pereduksinya. Sifat pereduksi namanya adalah reduktor. Ingat, dari kiri ke kanan, Na, Mg, Al, Si, P, siap pergi sama calon Cl lagi Ar. Dari kiri ke kanan, ini sifat reduktornya berkurang. Berarti yang paling besar reduktornya adalah Na. Kita balik jadinya. Jadi Na itu paling besar. Nah, ini Na udah paling besar. Jadi Al boleh, ini adalah S ya kan. Kalau dari kiri ke kanan membesar, berkurang, maka kalau dari kanan ke kiri dia akan bertambah untuk sifat reduktornya ya.
Jadi S dulu boleh, SiAl, SiAl dan Na. Kalau ini SiNa ini udah salah ya. Jadi jawabannya D. Kita lanjut ke soal nomor 6. Berhubungan dengan nomor 5, unsur periode ketiga yang merupakan oksidator terkuat. Jadi terdiri dari Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, dan Ar. Jadi terkuat itu sampai sini aja, sampai sini, karena Ar itu kan gas mulia, jadi tidak kita ikut sertakan. Ini oksidatornya ini adalah dari kiri ke kanan makin bertambah besar. Berarti yang paling besar adalah Cl, karena ini paling rendah berarti ya oksidatornya. Oksidator nanti berlawanan dengan reduktor ya. Oke, lanjut, di antara pasangan oksida berikut yang berturut-turut bersifat sebagai oksida basa. Jadi kita lihat di sini dari Na dan Mg ini adalah bersifat basa. Lalu ada Al, ini amfoter, bisa bersifat asam dan basa. Lalu Si, P ya, S sama Cl ini sifatnya adalah asam. Maka kalau yang bersifat basa bisa Na sama Mg, berarti Mg. Kalau Al nih amfoter, berarti dia ada di belakang. Ini nih Al, ini Al boleh. Lalu yang bersifat asam bisa Si, bisa P, bisa S, bisa Cl. Ini P benar. Kalau di sini Mg, nah ini salah. Otomatis udah yang C. Karena MgO itu bisa MgO, NaO itu adalah basa, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Sedangkan kalau Al itu kan amfoter nih, Al2O3. Lihat depannya aja juga boleh. Ini juga asam Si. Ini asam. P ini asam. S juga asam yang ini. Cl juga asam, ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Unsur-unsur A, B, dan C merupakan 3 unsur periode ketiga. Unsur A dapat larut dalam larutan HCl maupun larutan NaOH. Berarti ini adalah amfoter. Letak amfoter itu artinya bisa sebagai asam, bisa bereaksi dengan asam atau basa. Letaknya adalah di tengah. Nah, seperti ini. Ya, jadi logam, amfoter, non logam, dan gas. Tadi kan kita udah bahas. Unsur B dapat bereaksi dengan air membebaskan hidrogen. Maka ini adalah logam alkali atau alkali tanah boleh. Maka letaknya dia di kiri. Karena golongan alkali dulu ya, Na atau Mg di sini. B. Amfoter ini Al, dia letaknya di tengah. Lalu otomatis sedangkan C tidak bereaksi dengan air, tetapi oksidanya dalam air mempunyai sifat asam, dia harus terletak paling kanan ya, berarti C-nya di sini, di paling kanan. Nah, urutan unsur-unsur tersebut dalam periode ketiga adalah BAC. BAC adalah yang C. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Nah, senyawa hidroksida unsur periode ketiga yang terionisasi menurut tipe berikut. Ini adalah M plus dan OH-. MOH menjadi M plus dan OH-. Ini cenderung bersifat basa. Kalau kita mau tulis terdiri dari Na unsur periode ketiga, MgAl, SiS, PCl, dan Ar. Ya, ini adalah unsur periode ketiga. Ini cenderung bersifat basa. Ini adalah amfoter, bisa asam bisa basa. Yang ini sampai sini ya, cenderung adalah asam. Maka yang bersifat M plus tambah OH- adalah yang bersifat basa. Berarti kalau nggak Na ya Mg ya. Berarti di sini A. Karena ini nanti sifatnya basa semua nih, sifatnya asam ya. Jadi bukan OH- tapi MO dan H plus. Jadi asamnya bisa Si, P, S, dan Cl, ini semuanya asam. Jadi jawabannya adalah MgOH2. Seperti itu.
Oke, ini adalah pembahasan tentang periode ketiga. Semoga bisa bermanfaat.